Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Kajian kita pagi ini adalah akhlak dan tasawuf. Akhlak itu tasawuf. Tasawuf itu ia isinya akhlak. Apa yang hendak dicapai dengan tasawuf? Tahalli, menghiasi badan yang lebarnya 2 jengkal, tingginya lebih kurang 7 jengkal. Dengan apa dihiasi? Tajalli dan ma'rifat. Usuluddin ma'rifatullah. Asal muasal agama ma'rifat. Kalau tak sampai pada tingkat ma'rifatullah, maka agama tak sampai. Kaji itu cuma 3, Pak. Basuci, syariat, makrifat. Jadi jangan terlalu lama baca cerita tentang bersuci, Pak. Itu kaji anak sekolah, Pak. Kalau awak lah tua-tua, kok tanggahnya lah beda, Pak. Orang-orang yang sudah berlevel di atas, ini yang sebut dengan khawas. Kita harus bisa seperti Nabi. Tapi jangan mimpi menjadi Nabi. Tak akan bisa. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Berbuat seperti Rasul. Lebih bisa dicontoh Rasul tu. Bisa. Kalau awak tak bisa mampu seperti Nabi, maka Nabi itu tak bisa dicontoh. Tak mungkin Allah menyuruh kita mentaati Rasul kalau kita tak mampu berbuat seperti beliau. Cuman awak banyak terjungkal di tengah jalan, Pak. Apa tingkat tertinggi bagi kita? At-taqwa. Sebab taqwa itu pakaian Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Statement pertama apa kata Allah, Pak? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jenjangnya mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada 2 menyampaikan kita kepada takwa. Yang pertama solat, yang kedua puasa Ramadan. Passwordnya kalimat syahadat. Awak banyak agama ini disambut dengan titisan orang tua, tapi tidak sampai pada tingkat iktirafat, pengakuan keagungan Allah. Saya tanya sama mahasiswa, kapan kalian masuk Islam? Bingung dia, Pak. Setelah haid, Ustaz. Memangnya ada syarat haid itu masuk Islam? Setelah berkhitan, Ustaz. Orang tua-tua dulu, Pak, kalau mengkhitan anaknya, nah, papa baru ngasih anda makanan hanya untuk badan. Sebelum engkau dikhitan, sekarang papa sampaikan kepada engkau, hari inilah papa menyelamatkan engkau, menyentuhkan nasib ke depan, memasukkan engkau kepada Islam. Ucapkanlah kalimat syahadat. Baru dipotong, Pak. Tapi budaya itu sudah hilang, Pak. Kita tak diolah dari awal nilai-nilai kalimat syahadat yang kita ambil dari titisan orang tua, Pak. Setelah itu masuk kita kepada ranah pensucian jiwa. Sebelum itu dilakukan pensucian badan. Ini, Pak. Itu makanya orang kalau masuk tarekat, ada 7 anggota tubuh yang harus dituntaskan sebelum menaiki tangga yang disebut dengan dunia tasawuf. Ini anggota tubuh, Pak. Kenapa anggota tubuh ini dibasuh? Ini media, Pak. Media. Kalau bapak Honda hanya merepet-repet, dibersihkan kabulator. Pertama, dibasuh muka. Muka beda dengan wajah, Pak. Ini wajah tu wajahiyya lillazi fatar samawati wal ardh. Yang wajah, Pak. Yang muka ini, Pak. Seketika kita membasuh muka tapi tak sampai pada tingkat wajah. Lain dibasuh, Pak. Coba baca kitab Ihya Ulumuddin. Seketika kita membasuh muka, maka dibersihkanlah wajah. Ya Allah, semoga wajah ini melihat dunia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang ditangkap-tangkap korupsi itu, Pak, nyo sembahyang loh, Pak. Kamu sajid loh, nyo tarawih loh, nyo puasa loh, Pak. Tapi seketika ditangkap, Pak,
disorting oleh wartawan juga galak Pak. Ni. Tak ada malu Pak. Kerana wajah tak pernah dibasuh Pak. Ini dia wajah. Mata, mulut. Wajah tu wajahiyya lilladhi. Ya Allah, aku basuh mukaku ini. Semoga mukaku ini bisa memakai wajah yang sesungguhnya. Melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibasuh tangan. Ini tangan kan simbol Pak. Di sini kita mencari nafkah. Maka ya Allah, tunjukilah tanganku ini. Tangan dibasuh. Kemudian rambut ini namanya otak Pak. Otak. Ya Allah, aku basuh. Ubun-ubun tu kan sini Pak. Roh tu dimasukkan ke sini menurut orang-orang tua kita. Pastinya wallahu a'lam Pak. Orang kalau tak semayang tak ada otaknya Pak. Ngomong seenak dia aja Pak. Coba lihat Pak, orang tak semayang. Ni, ya Allah, aku basuh kepalaku ini, tunjukilah otakmu. Ini punya nilai di sisi Allah Pak. Semuanya simbol Pak. Itu maka saya katakan media su telinga. Itu makanya ini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di otak inilah kita berpikir tentang keagungan Allah. Telinga, wa iza quri'al Quran fastami'u, berfungsi telinga ni Pak. Berfungsi telinga. Ini kul khairan aw liyasmut. Makanya setiap apapun anggota tubuh yang dibasuh didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini terlalu sombong. Ini kaki Pak. Ini seluruhnya media Pak. Setelah anggota yang tampak dibasuh, masuk bagian dalam lagi Pak. Ini yang al-qalbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat sisi yang nampak. Walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan praktek amalan kita. Itu makanya Allahu Akbar. Apa yang kita sampaikan Pak? Wajah tu wajahiyah. Di situ juga ada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku berjanji kepada engkau ya Allah, segala apapun yang aku lakukan nanti setelah sembahyang ini, seluruhnya aku peruntukkan kepada engkau. Masuk ke bagian situ lagi Pak. Peningkatan. Solat adalah janji Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, dipraktekkan di luar. Itu maka seiring dia Pak, antara solat dengan puasa, dua beradik kakak Pak. Senjata ampuh menaiki tangga menjadi orang yang makrifat dan bertakwa kepada Allah. Makanya puasa Ramadan tu KKN Pak. Bagian dalam Pak. Tak boleh ngomong, hati dijaga, mata dijaga. Membuktikan apa yang diungkapkan solat Pak. Kalau ada orang puasa tak sembahyang, tak mengerti dia tu Pak. Tak mengerti puasa dia. Tak mengerti dia solat. Solat itu dengan puasa Ramadan beradik kakak, senjata ampuh untuk menaiki tangga yang lebih mulia, takwa. Itu makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ujungnya apa Pak? La'allakum tattaqun. Sama dengan solat Pak. Itu bedanya kita dengan ulama dahulu Pak. Na akramakum indallahi atqakum. Orang kalau sudah bertakwa dimuliakan Allah. Akram itu karomah. Dimuliakan Allah. Macam-macam bentuknya Pak. Ulama-ulama dulu banyak yang karomat Pak. Coba lihat pergi ke rumah makan orang Minang Pak. Ada pajangan foto orang tua Pak, Angku Soleh. Angku Soleh itu Pak, kalau kita berdagang datang dia Pak. Ditawarnya dagangan kita. Kok berapa nak? 40.000 bu ya. 35 lah yo. Tak bisa tu bu ya. Tu tak jadi wak jual balik. Jangan dijual je barang kalau Pak. Tak ada orang ke Bali le. Saya mau melihat dari segi karomahnya Angku Soleh itu Pak. Allah pernah Pak mencalik ulama menggoreng talu pakai bismillah Pak. Bismillah, bismillah, bismillah. Bekok tiba di rumah Pak, cuba tes goreng talu Pak.
Ya bismillah. Ya. Itu hebatnya ulama dulu, Pak. Tu Syekh Nawawi Al-Bantani tu, Pak. Seketika beliau menulis, Pak, mati lampu, memancar sinar di tangan kau, Pak. La ilaha illallah. Buya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasili, terbakar rumah di sebelah, Pak. Dibawa angin api itu ke sekolah. Dipanggil buyanya. Buya, buya, buya. Rumah terbakar, buya. Kok kalau ndak dia pun kok sekolah kan naik. Keluar buya tu, Pak. Nyocalik si api ke, Pak. Angin tetap ke sekolah tapi api berpindah ke sinan. Alaya do ulama macam itu kini, Pak. La ilaha illallah. Imam Ghazali itu dulu, Pak, orang hebat, Pak. Pakai sorban begini, Pak. Mengajar perguruan tinggi. Berapa ribuan mahasiswa yang diajar. Kemudian dia solat. Diikuti sama adiknya. Saya cari, Pak, siapa nama adik Imam Ghazali ini. Rupanya akhirnya ketemu, bernama Ahmad. Seketika Imam Ghazali sedang solat, ulama gadang, Pak. Adiknya memisah. Dulu kalau berpisah kita dengan imam di masjid itu pandangan lain, Pak. Wahai Syekh Tuan Imam Ghazali, kenapa adik kamu tak ikut dengan kamu solat? Padahal ini sudah apa nih, Pak? Wah, orang hebat lah. Ulama besar. Tanya sama adiknya, kenapa engkau tak ikut denganku solat berjamaah? Apa adiknya? Kata adiknya, seketika abang solat, abang mengingat darah haid. Coba bayangkan, Pak. Batin orang dia tahu, Pak. Kaget Imam Ghazali. Awaklah menjadi buyah gadang, kau adiknya tahu dia isi hati. Siapa guru engkau? Dibawa sama guru, lupa tukang semir sepatu cuman, Pak. Nah. Orang ahli tasawuf. Belajarlah Imam Ghazali. Setelah itulah Imam Ghazali memasuki dunia tasawuf, Pak. Bagaimana karomah beliau? Tidak semua orang Arab itu yang jujur, tapi tidak semua orang Arab itu pembohong. Ada yang menceritakan, ulama besar. Dia buka bajunya, Pak. Ada bekas dicambuk. Wahai muridku, tahukah engkau apa sebabnya? Tak tahu, wahai Tuan Syekh. Inilah kesalahanku kepada Imam Al-Ghazali. Saya mengatakan beliau memaparkan hadis-hadis palsu. Akhirnya saya bermimpi. Di hadapan Rasul, Imam Ghazali menyampaikan pengaduan. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, andai kata hadis yang kusampaikan itu adalah hadis daib, engkau hukumlah aku. Tapi kalau tidak, kalau hadis ini benar, maka hukumlah dia. Dicambuk oleh Rasulullah dalam mimpi, Pak. Pas bangun, lengket ini, Pak. Itu karomahnya, Pak. Imam Al-Ghazali. Ini dunia tasawuf, Pak. Oh, ada yang lebih dahsyat lagi, Pak. Imam As-Suyuti, orang Mesir. Saya baca biografi, Pak. Dipaparkan oleh murid beliau, Pak. Seketika pengajian begini. Wahai Syekh Imam As-Suyuti, saya hendak ingin pergi ke Mekah, tapi saya tak punya uang. Ditatap oleh Imam As-Suyuti, nanti setelah kawan pulang, engkau datang ke sini. Sudah pulang jemaah, dia datang kepada Imam As-Suyuti. Betulkah engkau hendak mau pergi ke Mekah? Betul, wahai Tuan Syekh, tapi saya tak punya uang. Engkau pegang tanganku, pejamkan mata. Melangkah kita ke depan 10 langkah. Sekali jangan kau buka mata. Picing mata, Pak. Pas dibuka, tibuh di Masjidil Haram, Pak. Lain masuk akal tu, Ustaz. Jadi masuk akal, Pak. Tak akan masuk tu, Pak. Dia bukan dunia sini, Pak. Begitu dahsyatnya, Pak. Percayaan tu sini lagi, Pak. Lain kan masuk akal, Pak. Orang di Ashabul Kahfi hidup 300 tahun, tak masuk akal, Pak. Carilah dunia kedokteran kalau bisa, Pak. Sudah selesai engkau umroh, sudah Tuan Syekh. Pulangkah atau tetap di sini? Saya tak pulang. Pegang tanganku, pejam mata. Kita melangkah ke belakang 10 langkah. Jangan sekali-kali kau buka mata. Sampai di rumah balik, Pak. Apalagi bercerita Nabi Isra Mi'raj. Oh, itu kan Nabi. Memang betul, Pak. Allah Maha Kuasa. Kenapa pelit kali mengatakan bahawa karomah itu diberikan Allah kepada orang biasa? Itu karomah tu, Pak. Dimuliakan Allah. Apa pasti dapat tu, Pak.
Cuman kita nggak tahu, Pak. Entahkah itu masalah rezeki. La ilaha illallah. Itu karomah-karomah yang diberikan Allah kepada kita, Pak. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita tak dapat karomah dalam pengertian yang tadi, Pak, itu nggak penting, Pak. Ambo kalau bisa keluar api di tangan ambo ko, Pak. Ala banyak orang cair ambo ko, Pak. Ya. Apalagi yang kurang-kurang ajar, Pak. Menghina-hina Nabi, melecehkan Islam. Cuman Allah tak beri, Pak. Apa sebabnya? Karena memang tak dikehendaki Allah. Jangan bapak mimpi seperti itu. Tapi karomah tu pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dalam bentuk formal, nanti di akhirat, di surga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, Pak. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk pencapaian inilah, Pak, kita harus punya metode, Pak. Metode. Makanya ada yang berguru pakai mursyid. Buya Hamka tak pakai guru dia. Dia robah sendiri hidupnya, dia set hidupnya sendiri. Berguru tu mesti musahabah, Pak. Musahabatul ustaz. Sentruman batin tu, Pak. Itu makanya orang-orang dulu banyak orang terbina, jelas gurunya, jelas ngayom. Minimal, Pak bapak, kalau pergi ke pasar, Pak, tu awak berdagang, ingin menipu, Pak. Ingat wajah guru, Pak. Itu karomah guru, Pak. Begitulah dunia tasawuf berbeda dengan dunia biasa, Pak. Harus pakai metode itu, ada pakai guru. Apalagi bercerita, lebih hebat. Lepas dua sahabat, sahabat tu hebat, Pak. Contoh aja Umar bin Khattab. Ada orang datang minta tak obat sama beliau. Wahai khalifah, kepala saya sakit. Saya sudah banyak berobat ke tabib, tak ada perkembangan. Dia Umar bin Khattab kopiah cik. Umar, saya bukan minta kopiah. Saya minta obat. Bawa dia lah pulang deh. Kopiah dipakai, hilang sakit kepala. Dibuka, sakit lagi. Dipakai, hilang. Ini kopiahnya apa? Ini buka, Pak. Rupanya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Anak awak kerasukanlah, panik baca Yasin, Pak. Tambah mengamuk. Kerana apa yang dia baca dengan yang membaca istilah peluru, Pak. Antara pistol dengan isi pistol tu sinkron dia, Pak. Awaklah panik baca Yasin, tak berubah lah, Pak. Tambah mengamuk. Kerana memang kita tidak menyesuaikan, tidak mensinkronkan antara tubuh dengan yang dibaca. Inilah bapak-bapak, saya hanya memancing-mancing saja. Mancing-mancing. Kalau bapak piti banyak, naik rumah tu kata, duit cek kamar jatuh tu, Pak. Untuk bertahanus kepada Allah. Kalau lah pensiun ku apa kerajo le, Pak? Piti terima tarwi, Pak. Zikir wak le, Pak. Allah, 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 Allah. Saya selalu melihat tu, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pasti selalu dimulai dengan toharo, ibadah. Ujung-ujungnya nanti dunia tasawuf. Pasti tu, Pak. Barangkali ini yang mampu saya sampaikan.